Haleluya, salam kemenangan iman dan shalom bagi kita semuanya. Dan hari ini kita percaya ada Tuhan Yesus yang baik bersama-sama dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Walau pada hari ini saya tidak bersama-sama dengan saudara, tetapi satu perkara yang pasti, Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Mari kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dia ada di sini bersama dengan saya, tetapi dia juga ada di semua ibadah Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Hari ini saya akan membawakan kepada saudara bagaimana Tuhan menyediakan bagi kita sepanjang tahun ini. Tuhan sudah menyediakan apa yang kita perlu, bahkan lebih daripada itu sudah disediakan Tuhan untuk tahun ini. Tidak ada alasan untuk khawatir, tidak ada alasan untuk bersungut-sungut, tetapi mari kita semakin percaya dan bersandar pada Tuhan sepanjang tahun ini. Saya berdoa mulai hari ini, punyai iman, apalagi engkau yang selama ini diliputi oleh kemalangan, diliputi oleh nasib buruk, diliputi dikejar-kejar oleh segala sesuatu yang buruk. Nah saudara, mulai saat ini punyai iman bahwa saudara sudah dibebaskan dari segala kutuk kemalangan, kutuk kegagalan di dalam nama Yesus. Saudara sudah dibebaskan karena Yesus sudah mati di kayu salib. Tidak ada yang dapat melakukan itu selain daripada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kalau kita beriman pada Yesus, bukan hanya kita mempunyai satu agama, tapi kita mempunyai satu Tuhan yang hidup, yang mendengar kita, yang menjawab kita, yang bertindak untuk kita. Buku Mazmur berkata, aku berseru kepada Dia yang menyelesaikannya bagiku. Oh, dalam dunia ini banyak hal-hal yang tidak dapat kita selesaikan. Oh saudara, hati ini tidak dapat kita selesaikan sendiri. Ada banyak kekacauan, ada banyak tekanan, banyak persoalan, banyak sakit hati, banyak dendam, banyak amarah, banyak kekecewaan. Bagaimana menyelesaikan itu semuanya? Tapi ada Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah hati. Saya berdoa ada Tuhan yang memberikan damai sejahtera melampaui akal dan pikiran. Satu jenis damai sejahtera yang tidak kau dapatkan tahun-tahun sebelumnya. Mengalir kepadamu saat ini juga. Mengalir kepadamu untuk kemuliaan Tuhan. Tahun ini kiranya saudara dijagai Tuhan dengan damai sejahtera. Kiranya saudara mempunyai keteguhan hati supaya saudara dapat berdoa. Dan kalau saudara berdoa, ada Tuhan yang mendengar. Kalau Tuhan mendengar, ada mukjizat yang jadi. Itulah yang dijadikan Tuhan sepanjang tahun ini. Karena kebaikan Tuhan ada panenan. Nah saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyediakan panenan. Nah ini dimulai daripada apa? Taburan. Tidak ada orang yang bisa memanen tanpa menabur. Alkitab berkata Paulus menabur, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Ada orang yang menabur, ada orang yang menjaga, menyiangi, menyiram, memupuki, tapi pada akhirnya dia tidak memanen. Kenapa? Mungkin ada hama, mungkin ada bencana, kebanjiran dan lain sebagainya, saudara. Tetapi kalau Tuhan yang memberi pertumbuhan, Tuhan jamin ada panenan. Ayat ini berkata kebaikan Tuhan memberikan kepada kita panenan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakannya. Tahukah saudara, setan mereka-reka perkara yang buruk tahun ini. Tapi Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah sediakan kebaikan. Tuhan sudah sediakan panenan. Maka jangan berhenti menabur. Jangan berhenti memberi. Mulai daripada memberi. Daripada berkat-berkat materi. Sampai kepada memberi waktu. Memberi hidup. Memberikan hati kita. Memberikan kepada orang lain senyum kita. Menabur, 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 menabur. Maka tidak henti-hentinya. Menuai, 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 dan menuai. Saya doakan kiranya mulai hari ini. Hidup saudara yang sudah menabur. Penuh dengan panenan yang sudah disediakan Tuhan bagi saudara. Dalam nama Yesus ada panenan 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda dijadikan bagi kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, kekurangan, kemiskinan berlalu dalam nama Yesus. Kelimpahan mulai mengalir, kelimpahan mulai mengalir. Harta bangsa-bangsa didatangkan, jalan-jalan dibukakan, pertolongan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Yesus, terima panenan dari Tuhan. Terima kelimpahan dari Tuhan. Dijadikanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita yang menerimanya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus.
Ada ciri-ciri khas daripada penyediaan Tuhan bagi kita. Yang pertama sekali, Tuhan menyediakan di hadapan musuh-musuh kita. Ini dikatakan dalam Mazmur pasal 23 ayatnya yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Engkau, Tuhan, menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kata menyediakan di sini diambil dari bahasa Ibrani, bahasa aslinya. Dan ini sangat luas. Dalam arti kata ini diambil dari kata arak. Kata menyediakan itu dalam bahasa Ibraninya arak. Dan arak ini artinya dalam bahasa Indonesia adalah untuk menyediakan, untuk menyusun, untuk mengatur. Nah saudara, di hadapan musuh-musuh kita, Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah menyusun, Tuhan sudah mengatur. Apakah musuh saudara tahun ini? Di hadapan musuh-musuh kita, orang berkata tahun ini tahun kelam, tahun gelap. Orang berkata tahun ini adalah tahun krisis. Oh, banyak pelaku-pelaku ekonomi datang kepada saya berkata, Pak Pendeta tolong doakan bisnis saya. Tolong doakan pekerjaan saya. Saudara kasih dalam nama Yesus, apapun kata dunia, apapun itu musuh kita. Mungkinkah bagi saudara, musuh saudara ada dalam keluarga saudara. Atau mungkin orang-orang yang menyakiti hati saudara, meninggalkan saudara, marah kepada saudara. Ataukah mungkin musuh saudara adalah masa lalu saudara. Musuh saudara adalah kebodohan saudara atau kesialan saudara. Apa saja Tuhan sudah menyediakan. Tuhan sudah menyusun. Tuhan sudah mengatur. Terlebih dahulu sebelum musuh kita datang, Tuhan sudah menyediakan. Sebelum masalah datang, Alkitab berkata Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Sebelum musuh-musuh, sebelum hutang-hutang datang, Tuhan sudah menyusun satu anggaran yang baru bagi saudara. Dan saudara, sebelum tekanan-tekanan datang, Tuhan sudah mengaturkan kemenangan bagi saudara. Ada kekuatan yang mendahului segala tantangan. Ada berkat yang mendahului segala kebutuhan. Ada perlindungan yang mendahului segala ancaman. Dijadikanlah itu pada tahun ini dalam hidup saudara dan saya setiap hari di dalam nama Yesus. Dan ciri khas daripada penyediaan Tuhan yang berikutnya ialah Tuhan menyediakan lebih daripada apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang bisa kita pikirkan. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan tidak mungkin menyediakan lebih buruk daripada apa yang kau pikirkan. Itu dunia yang mengecewakan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kalaupun ada kita yang kecewa karena Tuhan, itu bukan karena Tuhan sebenarnya. Anda yang berpikir itu karena Tuhan. Sebenarnya karena kita tidak mampu memahami pikiran Tuhan. Bagaikan langit dan bumi. Mungkin Tuhan berkata, tunggu. Kenapa? Karena mungkin itu sedang dalam perjalanan bagimu. Mungkin Tuhan berkata, tunggu kenapa? Karena engkau belum siap. Saudara kasih dalam nama Yesus, ada waktunya. Lihat baik-baik ketika ibu Yesus berkata kepada Yesus dalam satu pesta pernikahan di Kana. Mereka kehabisan anggur. Yesus tidak serta-merta memberikan mukjizatnya dan berkata jadilah anggur, di mana-mana anggur. Tidak sama sekali. Oh betapa kita menginginkan demikian. Oh ketika kita datang dan berkata Tuhan aku kehabisan uang. Lalu serta-merta sorga datang memberikan uang. Di sini uang, di sana uang, di mana-mana berkat. No. Ketika kita menangis datang kepada Tuhan dan berkata Tuhan hatiku ini hancur. Lalu tiba-tiba datang orang bawa sukacita. Lalu kemudian tiba-tiba ada tawa sorgawi. No, it doesn't work like that. Itu tidak kerjanya gak demikian saudara. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata kepada ibunya. Apa yang kau mau daripada aku ibu? Waktuku belum tiba.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah saudara kasih, dalam nama Yesus, jelas Alkitab berkata penyediaan Tuhan sifatnya lebih dahsyat, lebih baik, lebih kuat, lebih mulia, lebih ajaib daripada apa yang pernah saudara pikirkan. Kalau saudara pikir besar, Tuhan kasih lebih besar lagi. Kalau saudara pikir yang luar biasa, Tuhan kasih lebih luar biasa lagi. Kalau saudara berpikir kemajuan, Tuhan kasih lebih nekan gas lagi, gaspol. Kalau saudara berpikir tentang berjalan dalam hidup ini, Tuhan biarkan saudara berlari. Kalau saudara berpikir saudara mau berlari-lari dalam hidup ini, maka Tuhan akan angkat saudara lebih cepat lagi. Tuhan kita melakukannya lebih baik. Tuhan kita menyediakan lebih dahsyat. Tuhan kita mengangkat lebih tinggi dari apa yang pernah saudara lihat, saudara dengar, ataupun saudara pikirkan di dalam hati saudara. Itu khas daripada Tuhan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus percaya kepada Tuhan lebih lagi. Kalau semuanya sama saja, pikirannya sama, imannya sama, maka perbuatannya juga sama. Maka kata-kata yang keluar dari mulut kita sama. Atas dasar apa kita itu berharap kita mendapatkan lebih dari Tuhan? Sama sekali gak mungkin. Sama sekali mustahil. Tetapi kalau kita beriman lebih lagi, maka kita penuhkan hati kita dengan firman. Maka itu akan membuat kita berubah. Kata-kata kita berubah. Karena apa yang ada di dalam hati itu keluar dari mulut. Kalau dalam hati ini ada kebencian, mulut mengeluarkan kata-kata kebencian. Kalau dalam hati ini ada kasih, mulut mengeluarkan kata-kata kasih. Kalau dalam hati ini ada iman, mulut akan mengeluarkan perkataan iman. Itu sebabnya saudara, untuk menerima kelimpahan yang jauh lebih daripada apa yang dilihat mata, apa yang didengar oleh telinga, dan apa yang kita pikirkan. Untuk menerima kelimpahan di hadapan musuh-musuh kita, maka kita harus beriman lebih lagi. Nah apa artinya beriman lebih lagi Pak Pendeta? Itu artinya hal-hal yang dahulu menggoyangkan kita, tahun ini tidak lagi menggoyangkan kita. Itu artinya hal-hal yang dahulu membuat kita gentar, membuat kita mundur, membuat kita berhenti. Tahun ini hal itu tidak lagi menghentikan kita. Tidak lagi membuat kita gentar. Tidak lagi membuat kita putus asa. Kalau dulu karena satu hal, saudara langsung berkata nggak mungkin. Sudah putus asa. Sekarang ini saudara berkata, saya mau coba dengan iman. Saya mau doakan terlebih dahulu. Saya mau minta kepada Tuhan terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah perubahan yang terjadi pada kita. Kalau yang dahulu membuat kita ada hal-hal yang membuat kita patah semangat. Sekarang ini malah kita menyala-nyala. Malah kita semakin maju. Malah kita semakin mengasihi Tuhan. Nah saudara, untuk semua ini sungguh kita perlu firman Tuhan. Karena iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan setelah itu saudara akan berubah. Iman itu yang mengubahkan kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu tahu, kita melihat dalam Markus pasal 5. Dikatakan bagaimana perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu. Dia punya banyak alasan untuk menyerah. Setan menekan dia dengan begitu luar biasa selama 12 tahun. Alkitab sendiri yang menuliskan dalam Markus pasal 5 dikatakan bahwa nomor 1, dia sudah lama sakit. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dikatakan dia sudah menghabiskan apa yang ada padanya. Alkitab mengatakannya. Artinya bukan hanya dia orang gagal, tetapi saat ini dia juga orang miskin. Saudara bayangkan, dia orang sakit, dia orang gagal, dia orang miskin. Ini perempuan seperti mengoleksi semua hal yang buruk di dalam dirinya. Nah saudara, malah satu lagi dikatakan, keadaannya tidak bertambah baik. Tetapi malah keadaannya semakin buruk. Inilah yang sama sekali kita tidak inginkan dari hidup kita. Dan inilah jahatnya dunia ini. Di dunia ini ada hal-hal yang semakin buruk. Ada hal-hal yang tidak bertambah baik. Ada rumah tangga yang tidak bertambah baik. Ada ekonomi yang tidak bertambah baik. Semua hal yang memburuk itu berhenti saat ini. Di dalam nama Yesus. Apapun yang bertambah buruk dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan lebih. Darah Yesus lebih. Dalam nama Yesus, berhenti dalam nama Yesus. Bertobatlah dan berbaliklah dalam nama Yesus. Berbaliklah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mulai saat ini ada perubahan, ada pemulihan. Jadilah dalam nama Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, perempuan ini mempunyai banyak alasan.
sejuta alasan untuk menyerah. Tapi dia belum menyerah. Dan pada akhirnya dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan Alkitab berkata dalam Roma 10 ayat 17, iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Begitu hebatnya firman sehingga iman tumbuh di dalam hatinya. Begitu hebatnya firman sehingga pertumbuhannya cepat. Dan Alkitab berkata apa yang ada dalam hati keluar dari mulut. Oh, tadinya perempuan ini berkata, mungkin dia berkata, sudah habis semuanya. Udah miskin aku. Belum juga sakitku ini sembuh. Belum juga ada jalan keluar. Belum juga ada kelegaan. Nah saudara, mungkin dia berkata, matilah aku karena persoalanku. Matilah aku karena penyakitku. Tetapi Alkitab menuliskan, sejak hari itu ada perubahan. Dan dia berkata, asalku jamah saja jubahnya. Asalku jamah saja jubahnya. Asalku jamah saja jubahnya. Asalku jamah saja jubahnya. Aku pasti sembuh. Aku pasti sembuh. Aku pasti sembuh. Saudara perlu punya iman seperti ini. Saudara perlu iman yang berkata, asal aku menabur, aku pasti menuai hingga 100 kali ganda. Asal aku menabur lagi, aku pasti menuai hingga 100 kali ganda. Asal aku berdoa, Tuhan pasti jawab. Asal aku berdoa, Tuhan pasti jawab. Asal aku menyembah Tuhan, hadirat Tuhan pasti turun. Lawatan Tuhan pasti terjadi. Setiap kali aku angkat tanganku, hadirat Tuhan pasti turun. Lawatan Tuhan pasti terjadi. Saya berdoa tahun ini, engkau tidak lebih dekat dengan persoalanmu daripada dengan Tuhan. Engkau tidak lebih dekat dengan segala kenikmatan dunia ini daripada dengan Tuhan. Bahkan tahun ini kita tidak lebih dekat dengan berkat-berkat Tuhan. Lebih daripada dekat dengan Tuhan. Biarlah iman yang datang dari firman mulai mendekatkan saudara. Semakin dekat, dekat. Sehingga begitu dekatnya dan bisa menjamah ujung jubah Tuhan Yesus. Pada saat dijamahnya, semua berubah. Kalau kita mendengarkan firman, menggali kedalaman firman Tuhan, bertanya kepada Tuhan, merenungkan firman. Demikian kata Mazmur pasal 1. Merenungkan itu bukan hanya terpekur mulai lalu memikirkan beberapa jam dan tertidur. Karena itu bukan. Merenungkan dalam bahasa aslinya haga. Artinya menaruh dalam hati dan mengucapkannya berulang-ulang. Saudara ucapkan berulang-ulang. Saudara ucapkan, oh saya pasti sembuh. Saya pasti diberkati. Tuhan Yesus sayang kepada saya. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada kuasa Tuhan. Pasti ada lawatan Tuhan. Pasti ada zaman Tuhan. Saya penuh Roh Kudus. Saya menyala-nyala. Ada kebangunan rohani. Ada pertambahan. Ada pertumbuhan. Ada pergandaan. Saudara hagakan. Perkatakan. Imani. Punyai firman di dalam hati saudara. Maka apa yang jadi? Saya percaya saudara sedang menjamah ujung jubah Tuhan Yesus. Maka ada sesuatu dari sorga. Ada sesuatu dari Yesus yang mengalir kepada saudara. Punyai iman yang lebih lagi. Punyai perkataan yang berbeda. Dan tindakan iman saudara. Bapak ibu saudara-saudari yang kasih dalam nama Yesus. Iman yang tumbuh di dalam hati itu. Membuat kita memperkatakan firman. Iman yang tumbuh di dalam hati. Membuat kita melakukan sesuatu. Dan Tuhan Yesus sendiri mengaku. Dia tidak berkata kuasaku yang menyembuhkan engkau hai perempuan. No. Dia berkata imanmu yang menyelamatkan engkau. Kata selamat di sini diambil daripada bahasa Yunani yaitu sozo. Sozo itu bukan hanya selamat. Selamat dipakai di Alkitab karena selamat itu adalah berkat yang tertinggi daripada semua berkat yang bisa kita peroleh. Tapi kata sozo itu adalah satu kumpulan berkat Tuhan. Satu paket penuh berkat Tuhan dari sorga. Kata sozo itu mencakup di dalamnya ada keselamatan tentunya. Ada kesembuhan, ada pemulihan. Kata sozo itu di dalamnya menyangkut ada berkat kelimpahan dan juga kemakmuran dari Tuhan. Kata sozo itu juga menyangkut di dalamnya saudara. Ada kemuliaan, ada damai sejahtera dan banyak lagi. Satu berkat, satu paket yang penuh. Imanmu telah membawa sozo kepadamu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dengan iman tidak ada yang mustahil. Dengan iman semua bisa didapatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari penting sekali. Penting sekali. Tahun ini kita punya iman yang lebih. Dalam arti kata tahun ini. Karena iman datang dari pendengaran akan firman. Tahun ini punyai firman lebih lagi.
gali firman lebih lagi, kasihi firman lebih lagi, baca Alkitab lebih lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pelajari firman Tuhan, nyalakan, hiduplah sesuai di dalamnya. Alkitab berkata kalau kau dengarkan baik-baik dan hidup sesuai di dalamnya, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau tinggi di atas bangsa-bangsa. Engkau akan tetap naik, naik, naik dan tidak pernah turun. Tuhan sudah memahkotai tahun ini dengan kebaikannya. Kata kebaikan dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, diambil dari kata top. Dan seperti biasanya, saudara, bahwa kata Ibrani jauh lebih luas daripada kata bahasa Indonesia. Maka kata top ini, itu arti dalam bahasa Indonesia banyak hal ada di dalamnya. Kebaikan, menyenangkan, berkat, kekayaan, kemakmuran, pengertian, keuntungan, kebahagiaan, kelimpahan. Nah, saudara kekasih, dalam nama Yesus ini sangat luar biasa. Jadi dikatakan Tuhan sudah memahkotai tahun ini dengan kebaikan, menyenangkan, berkat, kekayaan, kemakmuran, pengertian, keuntungan, kebahagiaan, kelimpahan. Luar biasa. Maka apapun yang terjadi pada tahun ini, ingat baik-baik pekerjaan Tuhan. Tuhan sudah memahkotai tahun ini dengan top. Maka tahun ini adalah tahun yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Tahun yang menyenangkan hati kita. Tahun yang penuh dengan berkat Tuhan. Tahun yang memberikan kekayaan pada kita. Tahun yang membawa kemakmuran pada kita. Tahun yang meningkatkan pengertian kita. Tahun yang menggandakan keuntungan kita. Tahun yang melimpahkan kebahagiaan bagi kita. Yang percaya boleh berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dijadikanlah itu di dalam nama Yesus. Nah, bagaimanakah semuanya itu dapat terjadi? Alkitab berkata dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 10 dikatakan, lihat, 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 maka itu dijadikan bagi kita. Hari ini saya ajak saudara untuk beriman lebih lagi kepada Tuhan. Untuk tidak takut kepada musuh-musuh saudara. Tetapi memandang kepada Tuhan yang sudah menyediakan jalan keluar. Yang sudah menyusun kemenangan saudara. Dan yang sudah juga mengaturkan semua yang baik bagi saudara. Jadilah itu bagi kita semuanya. Dan di dalam nama Yesus kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman. Firman dijadikan kenyataan dalam hidup kita. Dan Tuhan memberkati kita semuanya dengan tanda ajaib dan mukjizat yang menyertai firman Tuhan. Dijadikanlah untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Kita yang sukacita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.